Mamiriku pasang ditujui tontonan sarwa tak kalupa mamiriku pasang ditujui tontonan sarwa tak kalupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farabi Alia, nomor urut 17 dari kelas 9A. Saya adalah anggota dari kelompok 3 Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai narasumber kita, yaitu Andi Rahman AB Karenggode SIKOM. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa saja kearifan lokal yang ada di Bantaeng? Jadi yang pertama itu Ananda, kearifan lokal ini yang akan punah, yaitu baca kitab lontara. Itu tidak ada di dalam kearifan lokal. Padahal itu kearifan lokal kitab lontara adalah sejalan dengan agama. Karena kitab lontara itu dicipta pada abad ke-9, sedangkan agama Islam itu masuk pada abad ke-19. Nah, seiringnya contoh, orang dulu belajar agama hanya melalui kaganga, pabama, tadana, jajannya, ya Allah, ya wasa. Tapi semua orang tahu, tapi tidak tahu apa maknanya. Nah, pertama karai mapat jarian sumbaya tuji andre rapanna andre sampai di luna. Kata Allah kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, satu. Kemudian gau baji ni gau kamparalu ni laku-laku untuk sampai 5 waktu akimus salah, iya kan? Kemudian ngandro-ngandro gitu bak digintingan talasata mati kisalan na kisat salat kalinta taubatan nasuha toh. Nah, inilah pokok agama ini yang dicari orang pakabaji ki jumnuta pakalanjing sa tinjata iya panasa cara tengintingan syariah. Nah ko ba bagi pintu jumnuta lanjing pintu sa tinjata iya panasa cara tengintingan sambayang. Nah ko kiraminya ko kere jumnu kere ni kono sa tinja kere ni kono sahada kere ni kana panangkasi batangkala ya to ji boleh jawab iya to ji jumnu ya to ji sa tinja ya to ji sahada ya to ji panangkasi batangkala. Nah ko kere apa lampu kon nuntu lampu miton nuntu ami rami doi bulaeng siagang jarang karena kuai tidak sah salatnya seseorang kalau junus tinjanya tidak baik, iya kan? Nah ini yang hilang yang kita pelajari. Padahal ini kitab ini ada 4 kitab diakui oleh dunia. Nomor 1 kitab Al-Quran berasal dari Arab, kemudian kitab Sanskerta dari India, kemudian kitab Jawa, kemudian kitab lontar Bugis Makassar. Ini kita dihilangkan. Ya, apa sih? Pertanyaan kedua, di mana biasanya masyarakat Bantaeng melaksanakan baca kitab lontara? Ya, jadi baca kitab lontara itu biasa dibaca di rumah. Seperti kalau ada orang mati dulu itu pengganti tasya, ada dikatakan busi itu murunga hidungnya, ada lampana menyawanya. Jadi ada banyak, ya. Kemudian ada kue warna bulanga, kemudian ada apa ini judulnya Maudud Nalapita, kemudian ada surat Makatere. Itu pada waktu tertentu pada bulan yang sama itulah dibaca. Kedua, kitab lontar dibaca kalau ada rumah yang sedang dibangun seperti rumah kerajaan. Kedua, kalau ada orang meninggal itu dibaca kitab lontar. Nah, itu antara lain. Pertanyaan ketiga, siapa yang berperan penting dalam melestarikan baca kitab lontara di Bantaeng? Nah, yang bisa melestarikan itu kitab lontara generasi muda.
Karena tetapi generasi muda ini tidak ada minat untuk mempelajari karena memang susah dibacaan karena tulisannya lain, bacanya lain. Seperti ada orang baca khutbah, dia bilang tomala kaji ya jintama di surga, lalu itu jadi foto para tumala kaji, artinya apa itu kita wah nambai kurang gitu, tumala kaji kan tulisannya bahasa malaki malakaji ya malakaji, ya kan? Nah itu, nah ini yang selalu saya harapkan karena banyak diantara generasi muda yang tamat dari ibu apa adalah melalui kita lontar ya seni banget, tapi tidak terangkat karena tidak ada kurikulumnya, dihilangkan Pak. Sehingga kasihan menganggur dia. Makanya saya katakan di kebudayaan itu perlu ulang kembali, ditata ulang kembali untuk masuk ke kearifan lokal sehingga generasi muda gampang mempelajari. Dan sekarang lagi gurunya susah, ya, susah nih gurunya untuk belajar. Makanya ini saya katakan ini akan punah nanti kalau tidak dilestarikan. Silakan lanjut. Pertanyaan ketiga, kapan biasanya dilaksanakan baca kitab lontar? Kapan itu? Pada waktu Maulid, ya kan? Nah, di situ ada Maulidnya Nabi Bita. Ada dibaca pada malam Jumat surat Makkah Terik Nabi Bita pada waktu dicukur. Ya toh? Kemudian ada dibaca kalau ada orang meninggal, ada di situ mak di Dendri Makkah, Indar Jaya, Indar Lalana, itu waktu perang, nah, itu dibaca kalau malam-malam untuk mendengarkan sejarah. Ya. Kemudian seperti juga kita lontarannya saya Tuan Salama ke saya ini sudah ada. Pertanyaan kelima, bagaimana cara masyarakat Bantaeng melestarikan kearifan baca kitab lontara di tengah arus modernisasi dan globalisasi? Nah, untuk mempelajari itu harus ada guru. Nah, sekarang itu gurunya susah. Yang mempelajari itu karena para orang tua yang sering membaca kitab lontara sudah banyak yang meninggal. Kurang yang belajar. Itu saya katakan ini akan punah kalau tidak dipelajari mulai sekarang. Iya toh? Akan punah. Nah, itu budaya kita. Masa budaya dari luar kita mau kembangkan? Iya toh? Oke lah. Sekarang itu kitab lontara kira-kira siapa yang melestarikan itu? Maksud saya kan seperti kitab kuning ada. Kalau kita di mana itu disimpan Ada, itu kitab? Ada jenuhnya. Banunya kitabnya ada. Cuma orang-orang tua kita itu dia memelihara itu karena kalau dia simpan itu berapa itu pengikatnya, pelindungnya. Iya. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, ada warna pakaiannya. Dia simpan di dalam lemari. Beda dengan Quran. Quran hanya dipasang-pasang begini. Itu dia katakan dia apa itu namanya deh? Terlalu sakral. Iya. Iya, kita lontar. Nah, itu sekarang yang perlu diperkenalkan kepada generasi sekarang. Iya. Ya. Jadi kita lontar itu ada dua tulisan. Ada tulisan berbentuk bahasa lontara, ada tulisan berbentuk aksara tulisan seram. Artinya tulisan Al-Quran tapi bisa dibaca bahasa daerah Iya. atau bisa berbahasa Indonesia, bahasa mana? Nah, itu. Aksara serang ini saya pernah lihat itu waktu ke atas di Sino dulu. Seperti tulisan Al-Quran itu. Iya. Iya, kenapa ada di sana semua? Dia pelihara orang itu tidak kan dulu waktu 65 itu dimusnahkan semua. Berarti belum lama karena Pertanyaan terakhir, mengapa masyarakat lokal di Bantaeng masih mengapa masyarakat lokal di Bantaeng jarang melakukan baca kitab lontar? Nah, contohnya, makanya saya selalu mengatakan kita orang Bantaeng orang sombong. Itu orang Bantaeng orang angku. Kenapa? Orang Bugis ketemu pejabat dengan pejabat pakai bahasa daerah, bahasa Bugis. Kita orang Bantaeng dengan orang Bantaeng pakai bahasa Indonesia. Tidak ada di penceramah di Bantaeng itu pakai bahasa daerah, selalu bahasa Indonesia. Nah, bagaimana bisa memahaminya secara kita? Iya kan? Dari kita terlalu orang Jawa bicara itu dia mau KDM, bahasanya bahasa Sunda dia pakai. Dia kearifan lokalnya kental. Kita tidak.
Orang Bugis itu Iya, kalau orang ketemu, Bugis pasal bahasa Bugis. Orang Padahal lontar bantai itu aja contoh ya. Lima ciukat kamu mau bawa kalau mau lampata. Nan rugi ingat mengerang rimang liman rumah lesuganta. Riset saya mapiara. Apa karamu lai lalam batang. Nadu di andel kalau. Tim rotan nyamang anda tangga sika. Puna mak dake kodun tulinya matua lere. Andul bangkin na tanah rapi makini. Mempor sabo. Pak recuna tunggal ini. Oh rikodun. Ini petua-petua sehingga orang mengikat. Tapi tidak ada. Iya kan? Iya. Sama contoh kearifan lokal. Kita lihat nih. Kalau ada pengantin, kenapa itu pengantin dijemput dengan angaru? Iya toh? Iya. Angaru. Padahal yang harus dijemput di situ dua nih. Kalau bukan tari-tarian adalah pakai bunting. Pakai bunting. Iya dindi. Niat to minjomai. Bunting selalu aku tayang, selalu aku minasai. Nampo ko niya icapok buriku. Icapok para sangangku, nakurupai ko cini, kutimbarang ko pangay. Nampa ko kisela niya, nakuitong ko labatu, kung ragi memang bera sa imang kukebo. Kung mata memang rapo bago para imangku, kutong ko intang, kubelo-belo jamaro, intang macura ang singari dan lekano, bulan tino, ang suloy pagtinito. O bunting, lagu kapiyan niya ko ane, sumangano lampar lerea, lagu kia kanton niya ko pole, tubuh lampar lerea, baji ko ane, wale bunga-bunga tamalate, late bunga, malate cinikanya. Ini hilang. Dianggap dengan apa tuh ngaruh. Padahal ang ngaruh orang pejabat yang banyak, bupati, ketua DPR, menteri presiden karena ada visi misinya. Ya karena kan ini selekut dari Amerika pun datang dari kebutikan dapat nangurai. Baru pengantin rumahnya saja dia tidak pikirkan. Iya kan? Kedua, dulu kalau kita pergi melamar itu ngikut kelong tapi si pemoporan mama dilaleka malumputa rimpuan matinggita dasi dengan kangkon ng ngairan rang na pamay lampo kulisa tukat ta rin bacu nakusikip mo bidaku nakukan na talo molomo di salaya pangadakkan panabaji timbangan singkama-kama baji digite na makanan mornake na makilong-kilong manne tinatawla na taba punna la niya batan na tunji kalingki kupakaron lain ini kilole pato pukarang kupadongko ikaratta sa panananyi kalang panalima cawang napadongko kilole pato pukarang sabi bapak lagu tamban saya dintinta kabanan Cina natuluban ng pangay putus sikali na jari putus pinduan na taroka putus pintalo na bukarang kalima itin pang binti mo leba minne kutaman bintin pulonta kukaw lang palanggata kung nataroka anak pandiripina sikat tutuwi totoo pinunting nusisasak mole-mole susamina impuan na maluluwa iya kolante matayo bunting sosolo numangan tanay kung natanripi inshallah sigula mami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hilang. Oke. Pertanyaan berikutnya, mengapa masyarakat di Bantaeng masih rutin atau masih melakukan baca kitab lontar? Bukan rutin, jarang membaca lontar ini karena akan punah, tidak ada di generasinya turun. Paling ada di Bantaeng ini hanya sisa 2, 3, 4 barangkali. Satu ada di Bulai, satu ada di Alu, dia bisa baca kitab lontar di Safa, Haji Safaruddin. Ada di Moroa, kemudian di Bantaeng baru-baru meninggal di Budo. Kurang nah, tahu. Jadi ada beberapa itu kearifan lokal akan hilang seperti Pagambusuk hampir juga punah, Pagacapu juga hampir punah, Parakbana sisa satu di Bonto-Bonto, satu di Batu Karai, satu di Moroa. Jadi 3, sisa 3. Kemudian ada juga budaya kita kearifan lokal itu hilang juga, Genggong itu pusatnya di Tapanjang. Itu Genggong itu di ya, itu hilang semua. Iya kan? Seperti apa nih? Iya. Itu akan hilang semua karena Tidak ada penerus. yang artinya begini, karena pada waktu itu semua itu ada pengandrian, termasuk pagandang ini pengandrian kepala lingkungan, tetapi dibandingkan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi sekianlah itu wawancara saya dengan Andi Rahman Abe Kareng Dode.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anne papasanga papakaingat di sesena atau takalupaya dasina mati nul lalu jatinta ilalan di pak mai matang kasak na kareng Allah Ta'ala solanna nanigapa inigaukang apa iya lak matu-matua di kalenta iya baji namajiki di tawa asitur perintahna kareng Allah Ta'ala iya lekba kana pabaturi nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ngasenna umatna iya matapaka jari kamma anne laku pakara mulai miminne papasanga na papa nan pilangeri baji-baji karai mappat jaria ni sombaya tujing ande rapanna ande sampat juluna gau baji ni gau kam paralu ni laku-laku ya mintu sambaya lima watua ngangan rongandro kitoba rintingan talasatta mati kisala na kisat salak kalenta pakabaji ki junutta pakalanying isa tinjata ia panasa panggaukan syariata baji pintu junutta lanying pintu sa tinjata nanampami asa cara tangintingan sambayang makuring-kuring ni badang majini manta mi tubuh tanah asenna pemantangan na nyawana talu jintu rupanna dangangang atamarugi atika baji kana baji na gau baji dara mintu sambayanta panggaukan syariata pun nasi salai kanantari rupa gauta nandro kibaji pahanta di kananna pakihia katia lalu kipasayu di surah asa cara melumpua ni tanam panguluntari na dia janjo nanggaukan pasuruan janji memang irikate riwatunta ilalam batang ia mintu sambaya lima watua nyawana papi japua paralu ni kajapui ia mi antu rima sulu mantamana ia pantu na asa bateta angiran sarea punna sinturu kikananta na rupa gauta rahasia tacokua paralu ni pisengi ia mintu rimanai manauna lakutak nan jari kate toje nga ilalan sambayang terea mi anjo singara na kutu kajan nangia wajib memang nituntuk riwatunta lampamangi mati gisalang nagisat salak kalintang sambayanta pa antu asa iya pa antu nitarima Budidaya parisina bumi angin memiri Ngeran dingin-dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Daiki Fakan Baktiar dari SMP Negeri 1 Benteng, kelas 9A. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bu Nila dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang kearifan lokal di Kabupaten Banteng. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempertanyakan Bu Nila tentang kearifan lokal di Banteng. Pertama, apa bentuk kearifan lokal yang masih dilestarikan di Banteng? Terima kasih. Ada beberapa kearifan lokal yang masih dilestarikan di Banteng, di antaranya itu masalah adat istiadat, yaitu pesta adat Pak Dukukan, pesta adat Gantaran Keke, pesta adat Tonto, upacara Akawaru, tari Paole, tari Pajonga, terus Aniko Banang Kebo, apa naon dijedek, dan masih banyak lagi. Oh iya. Kedua, di mana biasanya masyarakat Banteng melakukan tradisi kearifan lokal? Kalau biasa diadakan tradisi, tempat mengadakan tradisi lokal itu seperti di Gantaran Keke, itu pesta adat Gantaran Keke. Terus di Onto di dalam Bata, pesta adat Onto. Terus kalau Akawar itu ada di Gantaran Keke, ada di Mamampang, ada di Onto, ada di Campak Barua.
Terus kalau di sana juga sekalian bersama seiring dengan akawar itu dipersembahkan juga tarian paule. Oh, iya. Siapa yang berperan penting dalam menjaga kearifan lokal? Yang berperan penting dalam menjaga kearifan lokal itu masyarakat pemilik kebudayaan, terus stakeholder seperti pemerintah atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di suatu daerah atau di tempat berlangsungnya kearifan lokal itu. Keempat, kapan tradisi kearifan lokal di Bantaeng biasanya dilakukan? Kapan tradisi kearifan lokal dilakukan? Seperti kalau di Gantaran Keke itu 10 Saban, yang puncaknya di Gantaran Keke. Terus di Onto itu sebelum Gantaran Keke, pokoknya 10 hari sebelum di Gantaran Keke. Kalau yang di Mamampang itu tidak berdasarkan tidak ada setiap tahun atau tidak ada 2 tahun dia kalau mengadakan akawar itu kalau ada orang sakit. Oh, iya. Terus yang di mana? Di Barua itu sebelum di Gantaran sebelum di Onto. Dan kelima, bagaimana cara masyarakat Bantaeng mewariskan kearifan lokal kepada generasi muda? Dengan melalui pelestariannya itu mengajarkan ke generasi muda, seperti tari paule mengajarkan ke anak-anak sekolah. Terus kalau yang pesta adat Gantaran Keke itu anak-anak dibawa serta ke sana untuk melihat bagaimana tradisi yang ada di Bantaeng. Dan yang terakhir, mengapa kearifan lokal di Bantaeng penting untuk dipertahankan? Mengapa kearifan lokal di Bantaeng penting untuk dipertahankan? Kearifan lokal harus dipertahankan di Bantaeng karena memiliki banyak manfaat dari nilai penting bagi masyarakat dan lingkungan. Berikut ada beberapa alasan mengapa kearifan lokal harus dipertahankan. 1. Sebagai identitas budaya. 2. Pelestarian tradisi. 3. Keseimbangan lingkungan. 4. Pengembangan ekonomi lokal. 5. Peningkatan kesadaran masyarakat. 6. Sumber pengetahuan. 7. Ketahanan budaya. Dan 8. Untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan mempertahankan kearifan lokal, masyarakat dapat 1. Menjaga warisan budaya yang berharga, mengembangkan potensi ekonomi lokal. 3. Meningkatkan kualitas hidup yang lebih harmonis dengan lingkungan. 4. Memperkuat identitas dan identitas budaya suatu daerah. Mawa wawancara tentang kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bantaeng yang akan ditanyakan oleh teman saya. Begitu. Dari sekolah mana ini? Dari SMP Negeri 1 Bantaeng. Satu ini. Apa namanya ini kalau di sekolah? Dengan apa pelajaran? Ilmu pengetahuan sosial. Oh. Sosial. Siapa yang bawa gurunya?
Bapak Ibu dulu apa yang lain? Ibu dulu. Hasmidah. Terus apa saja. Jadi begini, kearifan lokal itu kan bahasa ilmiah. Kalau kasarnya supaya gampang dicerna, sejarah budaya. Jadi sejarah budaya itu dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Itu menyatu, dua kata yang menyatu, sejarah budaya. Tidak bisa tersendiri budaya, tersendiri sejarah. Kenapa? Karena setiap sejarah selalu ada budaya di dalamnya. Itu pasti. Sejarah. Kita ketemu ini hari. Berapa orang? 5 timah. Ini nanti akan menjadi sejarah kan? Mungkin 1 tahun yang akan datang 5 tahun akan muncul. Oh pernah dulu di rumahnya begitu, sudah tercatat sebagai sejarah. Contoh itu. Nah, dari mana bahwa setiap sejarah ada budaya di dalamnya? Contoh, kita berpakaian ini kan budaya. Saya pakai songkok budaya, kan? Itulah sehingga saya katakan tadi, dua kata ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena setiap sejarah itu pasti ada budaya di dalamnya. Mana budayanya, mana sejarahnya ini yang terjadi sekarang. Karena besok-besok sudah menjadi sejarah ini, katakan pasti ada di pikiranmu. Di mana budayanya? Cara berpakaian. Ini saya pakai sarung budaya. Kau pakai celana semua budaya. Intinya berpakaian, itulah budayanya. Dari mana lahir sejarah budaya? Itu dari satu peradaban manusia. Dari masa ke masa. Namanya peradaban manusia dari waktu ke waktu itu berubah. Kalau dibantai dalam catatan sejarah yang dokumen yang saya pegang, peradaban manusia itu diawali oleh yang manusia kurang lebih 5 meter tingginya. Kalau di catatan itu disebut bangsa Lanok, atau ada lagi sebutan lainnya, saya lupa. Itu satu peradaban awal. Lalu dari peradaban bangsa suku Lanok berubah menjadi peradaban Tautu Jawa. Dari peradaban Tautu Jawa berubah menjadi peradaban Tomanurun. Dari peradaban Tomanurun berubah menjadi peradaban Karek Tijuan. Dari peradaban Karek Tijuan berubah menjadi peradaban Adat 12. Peradaban Adat 12 berubah menjadi pembauran antara Adat 12 dengan Belanda. Lalu masuk ke peradaban Orde Lama, Orde Baru. Dari Orde Baru masuk ke era sekarang peradaban apa? Reformasi. Itu memang sudah berbagai macam dalam cara hidup apa segala yang sudah sistem teknologi yang canggih. Begitu. Jadi dari sistem kerajaan berubah menjadi sistem kenegaraan sekarang. Nah, itu singkat kesimpulannya. Nah, sekarang kita masuk di budayanya. Karena itu yang mau ditahu, mungkin mau ditanyakan. Budaya itu macam-macam. Ada kebiasaan, ada istiadat, macam-macam. Sejarah juga macam-macam. Nah, mungkin ada yang disiapkan anunya. Apa kira-kira yang mau diketahui? Maksudnya di mana? Apa saja kearifan lokalnya yang ada di Bantai?
Jadi itu pertanyaan siapa ini, guru atau kelompok? Bu, kita kan lebih dari satu kelompok. Ya. Kita sepakati apa pertanyaannya. Oh, iya. Sebenarnya kurang tepat itu pertanyaan. Kalau bicara di apa saja kearifan lokal luar biasa banyak. Karena saya kan jelaskan tadi, kearifan lokal itu bahasa Indonesia. Berarti bicara tentang sejarah budaya. Kalau kearifan lokal, nah yang mau ditanyakan apa tadi? Apa saja? Oh, banyak. Kalau sejarah budaya di Bantaeng banyak, tidak bisa dihitung. Harusnya ketika rapat kelompok dipenggal-penggal. Budaya apa misalnya itu tergolong budaya apa, misalnya balak kepoa, kuburan apa segala. Karena budaya macam-macam, ada situs, ada banyak. Intinya bicara soal sejarah budaya banyak lah. Banyak, tidak bisa, kalau mau disebutkan satu persatu itu tidak ada. Iya, banyak, karena kalau orang bicara misalnya contoh kita di Bantaeng budaya kan kearifan lokal, berarti bicara sejarah budaya kan, cuma di situ ilmiah kearifan lokal. Ada budaya sering kau dengar kok, si Pakatau, bisa dengar. Ya. Kita di Bantaeng bukan si Pakatau. Budaya kita di Bantaeng Pakatau. Sama enggak artinya si Pakatau sama Pakatau? Sama. Hah? Tidak sama ya. Kalau si Pakatau, Anda kasar, saya kasar. Anda baik, saya baik. Kira-kira begitu. Iya. Hah? Itu menurut saya. Si Pakatau. Ya kita budaya di Bantaeng bukan si Pakatau, tapi Pakatau. Memanusiakan manusia. Akhlakul karimah. Budaya kita. Jadi harus tahu itu bahwa budaya orang Bantaeng bukan si Pakatau. Kalau ada orang nanya siapa dia bilang Karimah. Ke sana mau tanya. Kenapa bisa? Kalau menurut saya budaya si Pakatau itu budaya yang tidak baik. Coba Miko, saya kasari kok. Kau tidak kasar sama saya juga tidak. Atau sebaliknya, kau kasar sama saya. Pas saya juga kasar. Salah satu contoh Pakatau. Ini nih. Pakatau ini. Nih, contoh ini. Adik. Ini yang Pakatau. Nah, orang antar undangan. Nama rumahnya nih. Pengen karena di sini. Tidak ada kak. Secara umum orang kalau tidak ada di rumahnya kan disimpan. Saksi dimasuk di sini. Biasa kan terjadi begitu. Orang yang ngantar undangan. Ketika ada yang punya rumah simpan di situ di meja. Itu kayak dimasuk si Pakatau. Itulah saya bilang. Makanya budaya si Pakatau itu adalah budaya yang jelek bagi saya. Maka kemudian tentu saya akan berpikir besok-besok saya punya cara juga. Saya antarkan ke rumah kalau tidak ada simpan juga di mejanya. Bagus tidak itu? Tidak. Tidak. Saya pasti bilang, antarkan saya Pak Alu misalnya kan, kalau tidak ada di mana simpan di mejanya. Karena dulu juga waktu diantarkan undangan, saya tidak ada disimpan di meja. Itu masih Pakatau. Jelek kan? Tapi kalau budaya Pakatau kita pakai,
Ketika kau antar undangan sama saya tidak ada, yang boleh tidak ada. Besok pilihan ada. Itulah budayanya kita orang Bantai. Banyak budaya-budaya bunga lompo misalnya, itu budaya. Sekarang tidak pernah lagi dilakukan. Yang jelas kesimpulannya, bicara soal kearifan lokal, sampai di atas 80% itu tidak pernah lagi dilakukan dari semua kearifan lokal yang ada. Lebih dari 80% tidak dipeduli. Tapi di sisi lain kita mau dibilang buta tua. Sekarang saya mau bertanya, siapapun orangnya saya tanya, mana buktinya bahwa Bantai ini buta tua? Bisa nggak kebuktikan? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa dibuktikan? Karena itu kearifan lokal sudah dibuang, sudah tidak pernah dilakukan. Contoh, tidak pernah dilakukan ini, kapan dilakukannya? Aku baru tahu ini. Tidak pernah dilakukan. Padahal ini salah satu budaya paling kecil. Apa kata? Ini apa kata? Banyak. Bunga lompo. Bunga lompo itu salah satu budaya juga yang sudah sekian tahun lamanya terkubur, tidak pernah dilakukan. Apa itu? Siara ke kuburan. Mensiarai kakek moyang kita yang punya jasa besar membuat Bantai. Itu dilakukan setiap menjelang Maulid. Kayak sekarang belum Maulid yang lalu. Apalagi budaya ini satu-satu. Kalau ada kematian, apa namanya itu? Ada dibaca-baca tuh. Saya lupa, karena pernah ada orang pernah lakukan. Kita lontar. Iya itu nih, apa namanya itu? Dia tahu. Surah Makatebe. Siapa yang pernah lakukan? Kan tidak pernah nih. Itu budaya yang bagus. Kenapa bagus itu budaya dilakukan setiap ada kematian? Itu membicarakan soal kematian orang, perjalanan kematiannya. Di sini itu surah Makatir, itu kan budaya. Siapa orang pernah melakukan? Yang sekarang dilakukan kan takziah. Padahal itu jauh lebih besar manfaatnya itu surah Makatir daripada takziah. Takziah orang juga malas datang kalau tidak nampakan kala itu orang ada. Hai baca kasih tidak mungkin. Kapan ada budaya takziah kan tahun 90-an. Dulu tidak ada takziah. Bukan berarti tidak bisa, tapi kan dulu tidak ada. Tahun 90 ada itu yang namanya takziah. Ini dibuang budaya. Apalagi orang kalau pergi ke pengantin sunatan, biasa dia mejanya apa namanya, meja yang pendek. Ada meja pendek-pendek kalau pergi ke rumahnya orang, cara pengantinan di desa. Tak pernah dengar dibilang meja osing? Tidak. Ada itu meja pendek. Kalau sudah meja makan dipasang sudah turun begini. Oh, pernah lihat tapi kita tahu Ya, kapan. itu nih orang bilang meja osing. Budaya apa itu saya tanya? Budayanya orang Jepang. Masuk di sini. Budaya tadi buang. Paham enggak budaya kita? Kepala. Bundar begini. Nasinya di tengah, makanannya di pinggir. Kalau kita mau diputar. Mana itu kepala? Disimpannya orang di atas lemari ini. Nah, ini yang laku meja osing. Tidak apa-apa ada meja osing. Tapi kalau ada tamu pembesar datang, jangan kau kasih meja osing, kasih kepala.
diperlihatkan bahwa inilah budayanya kita. Kan begitu. Biasa ikut hari jadi, apalagi budaya lain. Biasa, pernah lihat. Kalau acara hari jadi nanti di tanggal bulan 12 akan datang. Tidak pernah ikut lihat kan? Kita. Kalau acara hari jadi, apa dia pakai? Pakaian adat jas putih. Dia apa sih ya? Pasang. Songkok, raca, kalau orang bilang songkok raca. Atau biasa juga dibilang songkok buru. Atau biasa juga disebut songkok pemidi. Kalau jadi kan, selalu pakai songkok raca. Ini songkok raca saya tanya, budayanya orang apa? Orang Bugis. Kita orang apa? Orang Batak. Enggak, sukunya. Orang Makassar. Kenapa anunya suku Bugis dipakai? Bukan pakainya suku Makassar dipakai. Apa pakainya suku Makassar kalau Kasapu? Itu. Dibuang itu. Kayak gengsi orang kalau pakai pasap, apa yang pakai pagandrai. Gengsi itu pejabat-pejabat elit kan di pantai gengsi pakai pasap. Siapa pakai pasap itu tukang gendang. Padahal itu pasap budaya aslinya kita. Tidak apa-apa pakai sekoraca. Tapi harus juga ada yang pakai pasapu memperlihatkan bahwa inilah budaya aslinya kita orang Batak. Orang pakai pasapu itu ada maknanya. Kalau dia pakai pasapu patinggi, ganti keadaan. Kalau dia pakai pasapu padempe, aman keadaan. Sudah budayanya kita orang Batak. Tapi setiap hari jadi, setiap momen budaya, setiap momen kearifan lokal, kita pakai songkok raca. Dibuang ini budaya. Nah, banyak. Nah sekarang pertanyaan, pokoknya kalau mau disebut satu-satu, kalau mau juga sampai malam. Kan pertanyaannya kearifan lokal apa saja. Nah, sekarang pertanyaan, kalau kita lihat umat Islam itu kan jelas di kita tuntunan Al-Quran, hadis, iya enggak? Nah, apa yang kurang? Apa yang kurang sama kita sehingga muncul pertanyaan, kenapa anak-anak milenial seumurmu, tidak semua, seumur kau, tiap hari makin bertambah dan setiap minggu makin rusak moral. Ya. Obat harusnya 1 biji, dia minum 7 biji. Pasti tahu kan apa namanya baik. Anak-anak seumurmu ada obat itu dibeli 1 biji, harusnya dia minum 7 biji supaya rasanya melambat. Sabu-sabu, kayak sabu-sabu. Ya, begitu. Nah, jelas di kita ada tuntunan. Ini yang kurang, ini habis. Tapi pertanyaan, kenapa anak-anak muda seumur kau sebagian, tidak semua, sebagian, pagi hari makin rusak orangnya. Kerja nongkrong di jalan, salah sedih. Apa itu? Musuh. Biar orang tidak ada salahnya. Apa yang salah? Apa yang kurang? Apa orang tua salah mendidik? 1. Apa guru salah mendidik? 2. Apakah ustaz salah menyampaikan ceramah? 3. Yang keempat, apakah pendengar tidak mau mendengar ketika mendengarkan ceramah? Ini semua perlu dikaji.
Kenapa? Karena pertanyaan apa yang ini? Menyangga. Ini Al-Quran dan hadis harus ada penyangganya. Apa itu penyangganya? Itu pertanyaan. Ini yang tidak ada kearifan lokal, kan dibuang. Ini dibuang. Antumpai yang sanggainya Al-Quran dan hadis ini budaya. Ini yang tidak ada jadi mengambang. Mana perhatian. Tapi kiranya selalu mau bilang bantai buta tuh. Mana buktinya bantai bilang tua? Mana? Tanya di semua orang di sana. Saya bertanya dia bilang dari itu. Ada enggak bukti? Siapa bisa bukti? Jadi kalau itu pertanyaan, apa tadi? Apa saja kearifan lokal, kalau mau juga sampai malam, bisa buka satu-satu. Intinya di sini Nanda, banyak ratusan kearifan lokal yang tidak pernah lagi dilakukan oleh baik oknum maupun khususnya pemerintah daerah. Tidak ada perhatian. Hanya kelompok-kelompok tertentu saja sering melakukan kegiatan-kegiatan seni kearifan lokal. Ada dua kelompok. Apa itu? Komplain sama apa itu kalimbang? Sanggar. Ini dia dua kan? Itu bukan yang satu kali 1 tahun dia lakukan karena dia bisa masalah begini. Harus ada dana. Bisa sekali 1 tahun. Itu kalau ada dananya kan. Tapi kembali lagi saya katakan ya, mau dibilang ketua, tapi tidak bisa dibuktikan di mana ketuanya. Jadi kearifan lokal, budaya itu ada tertulis, ada yang tidak tertulis. Sejarah juga ada tertulis, ada yang tidak tertulis. Ada bergerak yang tidak bergerak. Kalau budaya bergerak, kita ini. Nah, ini. Kita budaya bergerak. Yang tidak bergerak banyak. Karya naskah Lontara itu budaya yang tidak bergerak. Bergerak kalau kita kasih gerak. Nah, itu yang tidak bergerak. Situs-situs itu budaya. Kayak kuburan. Namanya di situ. Iya. Itu budaya. Situs budaya namanya. Apalagi Balagongkoa. Banyak. Intinya budaya ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Pokoknya ratusan jumlahnya dengan kesimpulan tidak pernah lagi dilakukan. Satu pun kearifan lokal di Bantaeng tidak pernah dilakukan. Apalagi pemerintah daerah tidak ada perhatian. Kalau perlu Pak Bupati hanya bilang kali ini. Siapa tahu ketemu kok ke sekolah itu kasih arahan, dia kasih kesempatan bertanya. Ada yang bertanya Pak Bupati, katanya pemerintah daerah tidak pernah ada perhatiannya di kearifan lokal di Bantaeng, tapi mau dibilang fatwa. Siapa bilang kali ini? Jadi banyak. Nah, sekarang coba apa lagi pertanyaan? Jadi itu kesimpulannya kalau pertanyaan. Kalau mau diusah sampai malam, disebutkan usah satu. Tidak usah. Ya. Ya, itu yang kedua pertanyaan kedua.
mana biasanya masyarakat Banggai itu terus ada dia dijemput dengan orang tua, di mana biasanya masyarakat akan melaksanakan raya orang tua. Jadi begini, jadi bunga lumpur namanya, bunga lumpur. Jadi salah satu budaya yang sudah terkubur juga. Itu dilaksanakan secara serentak dengan besar-besaran itu menjelang Maulid. Yang laksanakan sendiri adalah petinggi-petinggi kerajaan dan ada 12. Itu diawali dan berangkat di Bala Lompoa. Kan dulu masih sistem kerajaan. Nah, itu berkumpul dari Bala Lompoa lalu menuju ke masjid Takwa Tompong. Itu masjid Takwa Tompong kan. Saya kasih dulu sedikit dulu. Tahu siapa yang bikin? Jadi jangan kau salah sembarang dengar. Karena ada yang bilang guru Haji Labandi yang bikin. Bukan dia. Saya pernah minta mana buktinya bilang Haji Bandi bikin, tidak ada. Yang bikin masjid adalah Raja Bone dan Raja Bantai. Itu budaya juga namanya itu masjid. Budaya tidak bergerak, tapi dari bidang agama. Dibangun oleh Raja Bone dan Raja Bantai. Nah, dari Bala Lompoa itu bersamaan ke masjid Takwa Tompong. Nah, di sana dilakukan zikir. Intinya di sana. Sana dilakukan pelaksanaan Maulidan di masjid. Selesai di masjid, maka semua petinggi-petinggi kerajaan dan beberapa masyarakat yang mau ikut di dalam rombongan petinggi kerajaan dengan petinggi ada 12. Siapa saja masyarakat silakan ikut, tapi berpakaian adat budaya, dan beberapa perangkat kerajaan itu dibawa serta meninggalkan masjid secara bersama-sama menuju ke kuburan-kuburan, makam-makam kakek-kakek moyang kita. Pertama dikunjungi dulu adalah tokoh sufi, tokoh agama. Kalau di Lontara namanya Teteri, Tumpuk Merah. Kalau di Indonesia kan tahu meniti di atas air. Kalau di Lontara namanya, di naskah Lontara namanya Baharuddin Kasabandia. Nah, itu ke sana dulu. Jadi dari Bala Lompoa ke masjid, dari masjid. Di masjid lama, karena di situ acara inti Maulidnya. Setelah selesai barulah berangkat ke kuburan menziarahi pertama dulu itu Baharuddin Kasabandia. Setelah itu barulah ke kuburan lain. Dikelilingi. Tapi kalau misalnya dalam satu pekuburan makam di dalam ada 100, tidak semua 100 dikasih secara simbolis. Mungkin 5-10 pindah lagi ke tempat kuburan lain dan seterusnya sampai selesai kembali ke Bala Lompoa. Itu acara budaya namanya. Banyak acara budaya lain. Bala Lompoa itu kau harus tahu, satu bilik tadi di lantai bumi tidak ada. Bala Lompoa orang biasa juga bilang Bala Lompoa di lantai bumi tidak ada. Kenapa? Kalau 2 Bala Lompoa 2 raja, raja sana. Jadi, apa lagi sih? Apa tadi namanya itu pada apa? Biasanya yang mana? Yang di pertanyaan kedua. Bunga Lompoa. Bunga Lompoa namanya. Siara kubur itu.
Tapi kenapa dibilang Abu Galopo itu besar, pelaksanaan besar-besaran? Kenapa? Siapa saja yang berperan penting dalam melaksanakan Malukua? Ya itu ada 12 sama raja. Dia pelaku utama. Ada 12 sama raja, karena di Bantaeng perlu dipahami yang mengangkat raja itu ada 12. Ada 12 yang mengangkat raja. Ada 12 ini terdiri dari ada Galarang, ada Jandang, Jandang ini, Jandang ini. Ada 12, ada Galarang Bantaeng, Jandang Bisambole, Jandang Mamampan, Jandang Katapang, Jandang Matilawi, Jandang apa lagi? Jandang Pino, Jandang Moro, Jandang Buloe, Jandang Lemo, banyak. Jadi 10. Itulah yang mengangkat raja. Makanya dalam pelaksanaan Abu Galopo yang berperan penting dalam persoalan ini adalah raja dan ada 12. Tapi ada 12 hanya punya hak setiap. Beda di Bone. Di Bone itu namanya ada pitu. Yang mengangkat raja di Bone ada pitu namanya. Ada pitu ini punya hak mengangkat raja di Bone, dia juga punya hak diangkat menjadi raja. Di Goa Batis Salapang yang mengangkat raja. Batis Salapang punya hak mengangkat raja di Goa, dia juga punya hak diangkat jadi raja. Di Luwu Dewan Adat yang mengangkat raja di Luwu atau Bayo itu Dewan Adat. Tapi Dewan Adat juga punya hak jadi raja. Beda di Bantaeng. Ada 12 hanya punya hak mengangkat raja, tapi dia tidak berhak jadi raja. Meskipun tidak berhak jadi raja, ada 12 bisa menurunkan raja. Kalau saya namanya naik raja ini. Begitu. Karena kenapa bisa? Itu sumpah dulu. Ini budaya lagi. Jadi sambil saya cerita ada budaya itu di dalamnya. Contoh yang saya cerita. Kenapa ada 12 punya hak mengangkat raja, tapi dia tidak berhak jadi raja karena sumpah. Sumpah. Waktu diangkat raja pertama itu yang digelar kalau di naskah Lontara namanya Mulatawa. Itulah raja pertama di Bantaeng. Kalau di naskah Lontara namanya Mulatawa. Raja pertama. Itu waktu diangkat jadi raja, sumpahnya begini. Ini budaya lagi, budaya. Tangku kacinai korimarate, no irate no ikau lanjutan karena manuru, poporo solokau, uang ku jala-jala, tamat tangke tamat kita toko piluan tujuh pinangkana. Kung nasalang si rato jenian pilari dan juga karena sirik kedalam menyaritangkan menanakkan pilari dan juga karena sirik kedalam menyaritangkan itu kalau versi Angaru orang Bantaeng ini disumpah. Jadi kenapa ada 12 punya hak mengangkat raja dan punya hak juga menurunkan raja ini? Di Goa kalau ngari kan keris, badi. Di Bone juga badi, di Luwu juga badi. Kalau di Bantaeng keris, tajam di sini, tajam di sini. Sehingga dia bilang kalau kau melanggar sebagai raja, tajamnya kerisku yang menghadap kau ke kau yang makan. Kalau saya yang melanggar, tajamnya keris saya. Cuma saya lagi kembali. Setiap budaya Angaru, kalau ada acara budaya di Bantaeng, versinya orang Makassar dipakai, orang Goa, orang Takalar. Biasa didengar orang Angaru. Iya tak? Tak leko jarong. Menambah panjang.
Kalau dikalahin kalau ternyata ya itu kan otoritet. Karena kemana raja, jadi kalau raja ke tempat yang tidak baik kita mau ikut juga. Nah kapan pernah dilakukan ini versi yang ngaruhnya orang Bantai? Tak pernah, itu setiap terjadi. Tidak. Itu dibuat lagi. Padahal itu budaya asli kita. Luar biasa. Keris. Tajam di sini, tajam di sini. Kalau di Goa, badik. Tidak bisa lagi dikasih menghadapkan ke raja kalau di Goa. Dia bilang kepada Lek cuma di Sombaya, basuh ke salah. Sembunyi. Kalau kita dibantai tidak. Keris. Ini raja, saya ini mewakili ada 12. Kalau kau nanti jadi raja sewena-wena, tajamnya keris saya makan kau. Kalau saya sewena-wena, tajamnya keris saya makan saya. Beda kan? Kalau di Goa, di Bone, di Luwu, dia tidak mau kasih menghadapkan badiknya ke raja. Jangan kau raja dia. Basuh masalah. Bahasa Karipan lagi itu basuh. Budaya lagi itu. Jadi saya biasa bicara-bicara, ada yang budaya di dalam. Jangan kok raja itu, yang kau kasih menghadap ke situ balik. Kalau dibantainya, apa lagi? Kembali ke dunia. Kita mau sekali. Kan sekarang sistem sudah berubah. Dulu kan sistem kerajaan, makanya raja bertindak. Dan ada 12 sebagai menteri-menterinya. Nah sekarang sistem berubah, bukan lagi sistem kerajaan. Sekarang sistem pemerintahan. Raja berganti bupati. Dan sekarang bagaimana bupati dengan kepala-kepala dinas? Mau enggak? Beberapa kali ini saya gaungkan, tapi tidak pernah mau dilakukan. Padahal apa susahnya? Ada uang, bukan jual dulu. Apa susahnya jadi bupati? Susah kan? Bertanya kan dulu sama kau nak, semua. Susah jadi bupati? Susah. Tidak susah, mau masuk di susah. Mau masuk jadi bupati susah. Tetapi ketika jadi bupati susah. Tidak susah, ini uang ada disediakan kita. Dia kasih ke persidangan. Ketuk palu di DPR pusat. Cek. Bantayan dapat APBD 1 triliun sekian. Dijalankan oleh bupati. Tuh. Mau na apa bupati ini uang dia berhak dalam undang-undang. Masa susah mau dilaksanakan ini bunga roh? Ada uang. Ada juga leading sektornya, dinas pariwisata dan budaya ada. Jadi apa di mana kerja itu dinas pariwisata? Apa mana itu? Gak ada dana, ada uang. Mau masuk di jadi susah. Kalau nggak ada uang, beli kendaraan itu susah. Tapi kalau jadi bikin bupati, apa kira-kira susah? Ada uang dikasih, presiden nggak kasih. Bantai, ketik, berapa bantai? 1,2 triliun. Itu apa? Kayak bupati. Jadi jangan pernah puji seorang bupati. Ini pesanku sama kau. Memang tugas tanggung jawabnya membangun. Tanya siapa tugas semua jadi bupati kan membangun. Dikasih kawan, bukan uang lo. Karena Nurdin mau dipuji biar malu keluargaku, gak mau dia puji. Bukan jiwana. Uangnya kan dia pakai membangun kan? Bukan.
saya nanda siapapun bupati tidak mau jadi. Alasanku tugas tanggung jawab mau disumpah. Saya bersumpah. Kedua dikasih ke uang, bukan uang. Ini uangnya Pak Bupati bangun di daerah. Tidak dipakai, kirugi, tidak ada masuk kantong. Jadi jangan pernah terlena gebrakan seorang bupati ya. Jadi kemauan kalau mau pasti bisa. Itu apa itu namanya? Kalau kita lain apakah kalau mau pasti bisa. Tapi karena sekian lama beberapa bupati tidak mau, itu tidak pernah dilakukan. Makanya sempat istilah kalau mau pasti bisa. Berapa anggarannya? Ini kepala dinas pariwisata itu. Saya bupati, anggarkan di situ. Jadi sektor lo berapa anggarannya itu bunga lompok. Beli kain baju itu ada 12 kalau Pak. Bisa ini ya. Apa susahnya kalau mau? Dia di intinya tidak ada. Dia satu dari pondokal tidak ada dalam pemerintahan. Selama sistem berubah dari sistem kerajaan ke sistem pemerintahan. Karena sistem kerajaan siapa yang hapus tahu? Soeharto. Setelahnya Soekarno kan masih sistem kerajaan. Yang hapus Soeharto. Baru kita tolong-tolong. Begitu Soeharto naik 1967 resmi, 1965-66 awal 67 kan masih ditunggu sebagai pejabat istilahnya, resmi dilantik sebagai presiden resmi itu kan 67. Nah ketika beliau resmi jadi presiden itu Soeharto, salah satu gebrakan dia lakukan adalah menghapuskan sistem kerajaan di seluruh Indonesia kecuali di mana? Pintarnya cuma di Jawa ji. Kita tolong di waktu mau diterima. Harusnya toko-toko kita pendahulu jangan mau terima itu. Masa di Jawa tetap ada sistem kerajaan, di luar Jawa tidak ada lagi. Coba. Makanya di Yogyakarta siapa raja dia gubernur. Tidak susah, tidak pernah ribut di sana mau pemilu pilgub. Nah ada pilgub di sana. Kalau ini terpilih jadi raja dia tunggu gubernur. Dia tidak pernah ada gesekan di sana karena tidak ada pemilu gubernur. Ngerti nih? Kira-kira mau ada gesekan? Tidak ada. Tidak ada di sana pilih pawai keliling kampanye. Tidak ada. Karena kalau ini menjadi raja dia tunggu gubernur. Dilindungi undang-undang kecuali Yogyakarta. Di kerajaan di luar Yogyakarta dihapus. Apa lagi? Jadi begitu nanda. Kalau pertanyaan itu yang pertama ya dari apa saja kearifan lokal. Kalau mau coba menunggu sampai malam lebih ceritakan satu-satu. Tetapi kesimpulannya dari semua kearifan lokal yang ada tidak satu pun yang pernah diindahkan oleh pemerintah daerah malah dirusak. Pasti kali, kalau saya bilang malah dirusak. Kantor kerajaan sebelah kanannya Bala Lumpur. Itu kan situs budaya yang membelanja dibangun. Siapa yang bongkar diratakan dengan tanah.
Dari Nur bapaknya bupati sekarang. Jadi kau ini awal melangkah bagaimana caramu mendongkang ini kali depan biar nyampe ke telinganya bupati supaya tersinggung. Siapa tahu kau menjadi penyebab sehingga Pemda melakukan itu. Ini baru satu acara-acara budaya besar, belum acara payung, belum acara budaya kawakan banyak, momen budaya besar. Jadi dongkang. Tahu melalui kau semua yang dongkang kemana-mana terbuka, dan kekeningan empat, ada begini, ada begini. Jadi tidak ada. Tapi ada istilah apa itu? Lain kalau pas ada uang. Bali. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Khalid dari kelompok 3 Pemuda Kapitalis Indonesia. Akan mewawancarai seorang satpol PP bernama Pak Afif. Formal ini? Formal? Apa saja kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bantaeng? Jadi pengalaman saya, kearifan lokal yang ada di Bantaeng itu ada beberapa. Misalnya ini ada pesta adat Gantaran Keke, ada juga pesta adat Pajuk Kukang, kemudian ada juga yang dikenal dengan kearifan lokal Batak Bidua. Itu yang ada di Desa Ontong. Kedua, bagaimana biasanya masyarakat Bantaeng melaksanakan pesta adat? Biasanya itu dilaksanakan dengan adanya festival adat, bisa juga melalui tarian tradisional, pergelaran seni musik, mungkin seperti itu. Ketiga, siapa yang berperan penting dalam melaksanakan kearifan lokal di Kabupaten Bantaeng? Sebenarnya yang berperan penting dalam kearifan lokal itu tokoh adat. Kemudian yang kedua itu pastinya ada dukungan dari pemerintah. Kemudian yang ketiga itu masyarakat sendiri. Jadi mungkin ada 3 yang harus ada dalam menjaga kearifan lokal. Keempat, kapan dilaksanakan pesta adat di Kabupaten Bantaeng? Adakah bisa dikrop Pak? Iya, bisa. Ya, jadi Hah? Abi. Ini nih. Oke. Keempat, kapan dilaksanakan pesta adat di Kabupaten Bantaeng? Misalnya pesta adat Gantaran Keke itu biasa dilaksanakan sebelum bulan Ramadan. Kemudian yang lain itu mungkin biasa pada kegiatan-kegiatan syukuran, acara penting lainnya. Kelima, bagaimana cara masyarakat Bantaeng melestarikan kearifan lokal di tengah arus modernisasi atau globalisasi? Yang tentunya mungkin harus melalui pendidikan, kayak mungkin di sekolah atau di mana, intinya setiap pembelajaran mungkin harus ini ada Katanya bentar. Jadi bagus.
pendidikan di Apa tadi pertanyaan? gimana harus Bagaimana melestarikan cara melestarikan bagaimana cara masyarakat melestarikan kearifan lokal di tengah arus modernisasi atau globalisasi? Kayak bijak menggunakan apakah teknologi. ini ada tinggal deh melestarikan bingung. Oke. Lanjut. Bagaimana cara masyarakat Banten melestarikan kearifan lokal di tengah arus modernisasi atau globalisasi? Yang pertama mungkin ini harus diterapkan di sistem pemerintahan, mungkin contohnya kepada gotong royong atau pelayanan publik. Kemudian yang kedua harus ini dilestarikan di pendidikan pada anak-anak mungkin dari SD sampai SMA. Itu mungkin harus selalu diingatkan dan tahu apa itu budaya lokal yang ada di Banten. Kemudian yang ketiga itu melalui promosi budaya, misalnya ini di Dinas Pariwisata Kabupaten Banten. Keenam, mengapa masyarakat Kabupaten Banten masih rutin melaksanakan Ini betul komitmen terhadap gimana bentar dulu cuy? bukan Pak. Apa? Gimana bentar dulu? Hah? Mau cara? Di Kareng Mas Wale. Ini Nggak terlalu jauh ji. di sini. Nggak tahu. Ada di kota. Di kota itu kalau nggak salah. Di sini. Tadi bahasa Dan di sebelah itu betul. Dan di sini. Nggak jauh. Dekat ji. ini kan nanti ini. Kalau apa ini sedikit mau dibuang. Iya, anu lah. Kita mau besar kawin. No. Oke. Lanjut. Baca. Keenam, mengapa masyarakat Kabupaten Banten masih rutin melaksanakan atau melakukan pesta adat? Mungkin yang pertama adanya komitmen terhadap pelaksanaan lumpur. Jadi mungkin pesta adat ini mungkin dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Kemudian yang kedua adanya nilai spiritual dan sosial. Jadi pada ketika ada pesta adat mungkin masyarakat akan terjalin sebuah komunikasi. Kemudian ada identitas budaya yang kuat. Jadi dengan adanya kearifan lokal ini mungkin masyarakat akan tahu bahwa oh ternyata di Banten ini ada budaya yang sangat kental dari daerah Kabupaten Banten. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenaya parisina Saya dari kelompok 3 Pemuda Kapitalis Indonesia. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Siapa nama Pak? Ya, Siapa nama tak? nama saya Sainuddin. Apa kerja Pak? Saya pensiunan pegawai negeri sipil. Saya akan mengajukan pertanyaan tentang yang ada di Banten. Apa saja pesta adat yang ada di Kabupaten Banten? Pesta adat yang ada di Kabupaten Banten yang saya tahu itu seperti yang ada di Padikukang,
Kemudian sering diadakan juga di Kompleks Balak Tujuh Onto. Lalu ada juga semacam perayaan memperingati dulu kan di sana ada sering diadakan semacam gladiator, sabung orang. Ya, jadi manusia yang disabung, gladiator semuanya itu versi Bantaeng. Nah, juga di sekitar itu Bantaran Keke. Nah, yang saya tahu itu, dan masih banyak sebenarnya, masih banyak. Kedua, bagaimana biasanya masyarakat Bantaeng melaksanakan pesta adat? Kebiasaan masyarakat Bantaeng melaksanakan pesta adat sebenarnya itu di Sulawesi Selatan itu hampir mirip sama. Jadi mereka mengundang masyarakat atau menyampaikan secara lisan, kemudian masyarakat berkumpul di tempat upacara, tempat pestanya itu, dan biasanya mereka gotong royong membawa semacam makanan-makanan ringan. Ya, makanan ringannya orang dulu itu seperti songkolo, onde-onde, apalagi itu. Pokoknya makanan-makanan kampung itu biasa dibawa di situ beserta dengan masyarakat yang hadir. Jadi caranya seperti itu saja. Lalu ada nasihat-nasihat dari tetua adat tentang apa yang mereka lakukan supaya tradisi itu jangan hilang. Yang ketiga, siapa yang berperan penting dalam melaksanakan pesta adat di Kabupaten Bantaeng? Yang seharusnya berperan penting dalam melaksanakan pesta adat itu pemerintah setempat dan tetua-tetua adat. Itu yang bertanggung jawab sebenarnya. Kalau mereka sudah tidak memperhatikan itu, akan hilang itu tradisi moyang. Nah, jadi yang bertanggung jawab itu pemerintah setempat, orang-orang tua kita atau kita biasa sebut tetua-tetua adat. Itu mereka yang harus selalu mengingatkan masyarakat bahwa ada kegiatan kita yang selalu harus kita peringati. Karena ini tidak boleh hilang, ini budaya kita ini. Nah, seperti itu. Kapan dilaksanakan pesta adat di Kabupaten Bantaeng? Yang saya tahu itu ada di Bantaran Keke itu antara tanggal 10 sampai tanggal 15 Syakban. Itu upacara yang dipadukan itu. Harus laksana itu yang saya tahu. Nah. Kelima, bagaimana cara masyarakat Bantaeng melestarikan pesta adat di tengah arus modernisasi atau globalisasi? Ya, caranya mudah. Ya, jadi biarpun masyarakat diserang oleh informasi dari luar, teknologi ini, melestarikannya itu selalu merayakan hari-hari di mana mereka menganggap ini hari-hari yang perlu masyarakat merayakan kegiatan-kegiatan orang tua kita dulu. Pokoknya selalu diingat. Siapa hari ini misalnya bulan sekian disampaikan ke masyarakat, mau kita ini adakan lagi acara ini. Jadi selalu diingatkan bahwa ada kita punya kebiasaan, ada kita yang selalu kita harus jaga, yang selalu kita lestarikan. Seperti itu saja. Jadi mudah. Mengapa masyarakat Kabupaten Bantaeng masih rutin melaksanakan atau melakukan pesta adat? Iya, karena mereka menjunjung tinggi nilai-nilai luhur orang tua mereka, hal-hal yang dianggap baik, hal-hal yang bisa membawa masyarakat hidup dengan harmonis dan sebagainya. Jadi mereka selalu mengadakan itu, selalu mengingat, melakukan upacara-upacara kebudayaan yang mungkin bersifat keagamaan atau kesenian dan lain sebagainya. Saya kira begitu.
Sekian terima kasih dari saya. Ya. It is a wonderful life. Please could you kiss my name when the music's over? Turn off the light. It was such a sweet time. Did you pray for me, my friend?